Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kerusakan yang pertama dari anggapan sial. Kerusakan yang pertama yaitu di dalam tiarah terdapat kebergantungan kepada khayalan-khayalan dan khurafat. Ya, kebanyakan tiarah itu sumbernya khurafat. Ya, dari mana coba? Ya, sambung menyambungnya. Makanya kan hakikat tiarah itu kata para ulama apa? Mengikat sesuatu yang gak ada hubungannya sama sekali. Apa hubungannya burung terbang ke kanan dengan hari baik? Apa hubungannya coba? Gak ada. Burung terbang ke kiri dengan hari sial. Burung yang hinggap di rumah sebagai tanda dekatnya ajal. Apa hubungannya? Gak ada sama sekali. Ya tidak ada sama sekali. Makanya kalau kita lihat khurafat-khurafat yang ada atau tatayur anggapan sial yang ada, lantai 13 sial, dari mana coba? Lantai 13 sial. Dari mana coba? Apa hubungannya angka 13 dengan kesialan? Gak ada. Jadi auham wal khayalat wal khurafat, ya, semuanya itu dibangun di atas apa? Khurafat, takhayul, ya, dan lain sebagainya. Jadi nggak nyambung, ya tidak nyambung, ya. Kerusakan yang kedua di dalam tatayur terdapat prasangka buruk kepada Allah. Jadi ketika dia bertatayur, pada hakikatnya dia sedang apa? Suudzon kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dianggap bahwasanya apa? Allah akan memberikan keburukan kepada dia. Allah akan memberi kerusakan kepada dia. Waliyadzubillah. Jangan. Ya. Kita justru harus apa? Husnudzon kepada Allah. Sebagaimana Allah mengatakan dalam hadis qudsi, "Ana inda dhanni 'abdi bi." Aku itu sesuai dengan persangkaan hambaku kepada aku. Ya. Faliyadzunna bima syaa. Hendaknya seorang hamba terserah dia mau prasangka apa kepada saya. Dan menurut yang lain apa? In dhanna bi khairan falahu wa in dhanna bi syarran falahu. Kalau dia prasangka baik kepadaku, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Kalau dia berprasangka buruk kepadaku, maka dia akan mendapatkan keburukan, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati. Jangan kita pernah berprasangka buruk. Nah, orang yang tatayyur, yang menganggap sial sesuatu, ya, maka dia telah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tiarah dapat menghambat hidup dan pekerjaan seseorang. Akhirnya dia nggak aktivitas, ya. Akhirnya dia apa? Menjadi diam di rumah. Akibat apa? Akibat anggapan sial yang dia yakini. Sehingga dia nggak kerja, ya. Dia nggak beraktivitas, ya. Kalau mau nikah nggak nikah. Kenapa? Karena wetonnya nggak ketemu. Gak ada sama sekali. Orang lahir, ya, bukan apa kehendaknya dia di tanggal itu. Allah yang menentukan. Ayolah bab azabmu. Dari mana tanggal itu kemudian ketemu sama tanggal ini? Gak bakal cocok. Dari mana? Ini semuanya khurafat, takhayul, ya, dan juga apa? Percaya kepada mistis, setan dan lain sebagainya sudah. Bahkan bisa kekufuran kalau seandainya yang menganggap bahwasanya itu dapat memberikan bala, bencana dengan sendirinya tanpa ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Dia telah berbuat syirik besar. Yang keempat, di dalam tiarah terdapat kebergantungan kepada selain Allah. Jadi ketika seorang itu menganggap sial sesuatu, maka dia telah menggantungkan dirinya kepada sesuatu tersebut, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau orang yang bertawakal menggantungkan urusannya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang mukmin itu apa? Ditolak tiarah itu dengan tawakalnya dia kepada Allah, karena dia menyerahkan semua urusannya kepada Allah. Tapi berbeda dengan apa? Orang yang bertiarah, dia menyerahkan urusannya kepada sesuatu yang dia anggap sial tadi. Makanya dia menggantungkan urusannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kerusakan, ya. Yang kelima, yaitu orang yang melakukan tiarah telah menyerupai musuh-musuh para rasul. Saya sudah bawakan ketika kita membahas dalil yang pertama dan dalil kedua, bahwasanya tiarah itu merupakan sifatnya musuh para rasul. Nah, ketika orang bertiarah, maka dia telah menyerupai musuh para
Rasul alaihi wassalatu wassalam. Yang keenam, tiarah membuka pintu was-was dan kegelisahan. Jadi orang yang memiliki anggapan sial terhadap sesuatu ini was-was terus. Ya was-was. Ya. Pilih pakaian ini was-was, takutnya kena sial, kena bala sebagainya sudah. Ya. Kalau bikin gedung nanti ada lantai 13-nya, nanti bakal apa? Roboh gedungnya ataupun sejenisnya. Was-was. Sudah. Ya. Keluar was-was, ya. Masuk kantor was-was, ngelihat temennya itu bonyok umpamanya, tambah was-was lagi. Dan lain sebagainya sudah. Ya, orang yang tiarah ya suka menganggap sial itu, dia mengalami apa? Was-was yang sangat akut. Ya, was-was yang sangat akut. Kenapa? Karena dia telah menggantungkan urusannya kepada selain Allah, sehingga Allah serahkan urusannya kepada makhluk, bukan kepada Allah lagi. Yang ketujuh, orang yang melakukan tiarah, dia akan terjatuh kepada kesyirikan. Ya, jelas ini sudah kita bagi ini. Tapi secara asal orang yang melakukan tiarah ini syiriknya apa? Syirik kecil secara asal. Kenapa? Karena dia hanya menisbatkan ya sesuatu itu sebagai sebab saja. Yang kedelapan, orang yang melakukan tiarah dapat melemahkan keyakinan dan tawakalnya kepada Allah. Jelas itu sudah. Ketika dia menggantungkan urusannya kepada selain Allah, maka otomatis tawakalnya dia, yakinnya dia kepada Allah yang maha pemberi rizki, yang maha mengatur alam semesta, yang maha berkuasa atas segala sesuatu, itu makin lemah. Ya semakin lemah. Karena apa? Was-was dan ketakutan karena dia bergantung kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya dan untuk antum semuanya. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaihi.